Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wentra Dilia. Saya dari semester 3 jurusan Ilmu Komunikasi 2019. Dengan adanya video ini, saya akan membuat materi mengenai hambatan dari komunikasi massa di dalam sistem pemerintahan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah komunikasi massa. Komunikasi massa atau juga disebut dengan komunikasi media massa adalah sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa atau communication with media. Ciri khas dari komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat luas melalui perantara media massa. Di setiap proses komunikasi akan dipastikan mendapatkan berbagai hambatan, baik itu komunikasi antara pribadi, komunikasi kelompok, maupun komunikasi organisasi, dan komunikasi di dalam sistem pemerintahan. Di dalam berbangsa dan bernegara, media memiliki tempat tersendiri untuk hal tersebut. Di Indonesia sendiri pun sudah ditetapkan kebijakan mengenai kebebasan pers, namun harus berfaktual dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Ketika kemerdekaan pers sudah menjadi rujukan dalam mengelola media, akan tetapi masyarakat semakin kritis dalam menyikapi kebebasan berekspresi yang ditransformasikan oleh media. Akan tetapi persoalannya, di sejumlah entitas di pemerintah, politisi, pemilik modal, dan masyarakat, pada umumnya sering berlindung di balik demokrasi integralistik yang ditafsirkan secara sepihak. Ketika mengkritisi pemerintahan dan media, dan bukan mustahil berujung kepada serangan fisik terhadap sejumlah praktisi media massa. Komunikasi pemerintahan memang ditujukan kepada khalayak atau masyarakat. Namun, sadar atau tidak, walaupun informasi yang didapatkan sama, namun kerangka referensi dari setiap orang dapat berbeda-beda. Kerangka referensi inilah yang nantinya dapat menyebabkan komunikasi pemerintahan tidak efektif karena tidak dapat mencapai tujuan yang sama, di mana dari kerangka referensi yang berbeda akan mengarah pada persepsi yang berbeda-beda pula. Perlindungan diri dari inisiator merupakan penyebab yang dikaitkan dengan ketersediaan dari penerimaan pesan terhadap pesan yang disampaikan dalam komunikasi pemerintahan. Hal ini sering juga terjadi pada komunikasi politik. Apabila penerima pesan menolak pesan yang disampaikan, maka berarti komunikasi pemerintahan masih belum berjalan secara efektif, karena tidak sesuai dengan harapan penerima pesan. Dan yang terakhir, penyebab komunikasi pemerintahan tidak efektif adalah adanya batasan yang memang dibuat secara sengaja pada proses komunikasi pemerintahan yang berlangsung, seperti halnya adalah proses sensor maupun ketidakjelasan kredibilitas dari pesan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri kepada pengirim atau juga penerima pesan tersebut. Kondisi tersebut pastinya berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi pemerintahan dan juga pencapaian tujuan yang sebenarnya. Sekian materi dari video ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.